Racikan Berita. Mereka berkuasa. Betul kan, Tep? Mereka berada di sana atas kepentingan siapa? Masih semangat, Teten! Masih semangat, Teten! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup perempuan yang melawan! Hidup... Selamat sore pemirsa, ini kita dari Forum Aksi, yaitu Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Aksi. Nah, kita ini sangat prihatin ya dengan cawe-cawenya rezim yang disinyalir dikomandoi oleh seorang, tapi dia tidak berani mengungkapkan dirinya ya, itu sehingga situasi negara kita ini konstitusi kita diobrak-abrik ya, dimana kalau kita lihat kemarin ada niatan untuk merubah putusan MK. Sebelumnya kan ada putusan MK di mana MK merubah aturan threshold untuk calon pemimpin kepala daerah dari 20% dan 25% menjadi 6,5% sampai 10%. Nah, kebetulan untuk Jakarta hanya diperlukan 7,5% suara. Nah, ini dengan adanya putusan MK ini, masyarakat bersorak gembira karena semua partai yang memiliki di atas 7,5% berhak untuk mengajukan calon, sehingga masyarakat nanti memiliki calon-calon yang banyak dan tentu saja memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik dari calon-calon yang ada. Tapi ternyata ini ada usaha-usaha untuk membatalkan putusan MK itu, di mana sebelumnya ada rencana Badan Legislatif ingin merubah. Ya, Badan Legislatif sudah berencana merubah untuk dibawa ke sidang KPU. paripurna. Tapi ternyata di detik terakhir setelah di demo mahasiswa keadaan berubah, tapi mereka membatalkannya. Tapi masyarakat kita belum percaya sampai titik terakhir pendaftaran. Jadi kita di sini Forum Aksi mengawasi pelaksanaan dari putusan MK nomor 60 dan 70 itu agar terlaksana dengan baik dan tidak dicawe-cawe lagi oleh rezim Mulyono. rezim Jokowi. Nah, mungkin ada yang bilang dia rezim Mulyono. Mulyono. Nah, ya, moga-moga dia sadar dan berbuat yang terbaik untuk bangsa. Kalau tidak ya masyarakat akan marah gitu ya. Gak bakalan ya. Kita bisa tahu masa depan kita buat apa? Untuk siapa? Apakah tahu masa depan kita untuk orang-orang yang menginjak kita? Tahu nggak masa depan? Calon-calon pimpinan di daerah-daerah, terutama calon-calon gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Ini harus kita semangat, kita gelorakan agar benar-benar bisa terwujud. Mari sama-sama bergabung dengan gerakan rakyat. Siap! Merdeka! Buat kami Mama, ini bukan akhir dari perjuangan. Dan kemarin keputusan MK dan DPR untuk menyetujui keputusan MK adalah bukan yang terakhir. Kita tidak akan menyerah. Kawal terus keputusan itu sampai Jokowi turun sebelum 2020 Oktober 2024. Amin. Tidak ada kesempatan dan celah untuk Jokowi tetap mempertahankan dan memuluskan agenda busuknya, memuluskan Kaisang sang putra mahkota menduduki pucuk jabatan di negeri ini. Oke? Budio. Saya mendukung Siapa ya? semua untuk terus bergerak, terus berusaha, terus berjuang. Mama semua, kita semangat untuk melakukan perubahan. Bahwa kemenangan sudah dekat. Kita tahu bahwa
wa makaru makarallah wallahu khairum makirin. Kita tahu bahwa mereka sudah merasa sudah final kemenangan itu. Tetapi kita yakin bahwa Allah pasti akan mendatangkan kemenangan. Siapa yang membisikkan MK sehingga melakukan seperti itu, wallahu alam. Itu harus yakin kita bahwa kecurangan itu pasti akan sirna. Oleh karenanya, kalau terkait dengan pilkada itu kaitannya sebenarnya kan dengan masalah yang besar juga. Masalah Anies misalnya. Anies ini jelas ingin dimusnahkan karena dianggap akan mempunyai kebijaksanaan yang melawan. Tetapi apa boleh buat? Ternyata MK seperti itu dan threshold diturunkan, ya. Kemudian partai-partai yang tadinya sudah terlanjur karena Anies kurang, sekarang ternyata juga tidak bisa kembali lagi. Jadi yakinlah ya bahwa al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mutarin. Kebenaran dari Tuhan dan kita jangan ada keraguan sedikit kepada kebenaran. Allah yang akan menentukan kebenaran. Marilah kita berjuang baik utama memusnahkan Jokowi secepatnya dan yang kedua kita membangkitkan kemenangan yang bersama rakyat. Saya kira itu. Satu kata, keputusan MK 60-70 dilaksanakan tanpa ada perubahan. Demikian. Merdeka! Bang Marwan, diulang lagi masalah bentuk PKS, Bang. PKS. Saya kira putusan MK 60-70 mestinya menjadi awal dari terjadinya perubahan sikap di partai-partai yang selama ini terkooptasi atau disandra oleh Jokowi. Mereka harus bersikap independen untuk keluar dari kolam Kim Plus. Keluarlah dari kolam dan nyatakan bahwa partai-partai Anda itu independen bersikap karena Anda mewakili suara rakyat, bukan mewakili suara Jokowi atau konglomerat. Maka jangan hianati suara rakyat. Buru-buru keluar kolam. Ya, bukan hanya Kim Plus. Ya, yang plus ini saya kira ini datang belakangan, tapi keluar buru-buru, yaitu Nasdem, PKB dan PKS. Tapi yang di Kim pun, Kim yang ada Golkar, kemudian ada PAN dan sebagainya itu harus berani bersikap independen. Golkar terakhir kali diacak-acak oleh Jokowi. Maka partai yang sudah hidup sekian puluh tahun ini mestinya tidak takluk kepada seorang Jokowi. Sama juga dengan PAN yang pemilihnya itu banyak orang-orang Muhammadiyah. Mereka juga harus berani bersikap independen untuk keluar dari kolam yang diciptakan oleh Joko Widodo. Sudah waktunya mereka bangkit, bersikap independen dan sama-sama memakzulkan Jokowi di DPR. Tidak perlu menunggu sampai 20 Oktober. Ya, bulan depan itu harus dimulai proses pemakzulan Jokowi karena sudah sangat nyata pengkhianatannya terhadap konstitusi, demokrasi, dan reformasi. Pengkhianat konstitusi, reformasi, dan juga demokrasi sepantasnya masuk penjara, bukan justru diberi kesempatan untuk menjalankan politik nepotisme yang sekarang sedang digalang oleh Jokowi. Rakyat harus bangkit bersama-sama dengan partai-partai ini melawan Joko Widodo yang ingin berkuasa melalui anak-anak dan menantunya dan semua kerabat-kerabatnya yang ini harus segera diakhiri. Terima kasih. Pemimpin pendapatnya. Ya, masalah plus-plus tadi yang disebut Pak Marwan. Pertama, kita harus ucapkan selamat kepada Muhaimin, ya, bahwa PKB mendapat kemenangan. Ini artinya mayoritas dari masyarakat ini tidak rela bahwa partainya masuk dalam plus-plus. Untuk PKS, ya, ini kita tahu bahwa PKS itu mulai mendapat kehormatan dari rakyat, tetapi melakukan penghinaan sendiri, ya, dengan tidak sabar langsung mengangkat hobi dan sebagainya. Oleh karena itu saya meminta pada kader-kader PKS yang bagus bahwa PKS sudah kemasukan orang-orang oportunis, orang-orang munafik. Kalian harus lawan, jangan sampai orang-orang baik menyingkir. Kalau masih mau PKS itu berjaya. Oleh karenanya, pupung belum terlambat. Keluar dari plus-plus
dan kemudian mendukung. Apalagi Allah sudah memberikan sinyal, tadinya merasa tidak cukup, sekarang threshold diturunkan, dia bisa mencalonkan sendiri. Tapi kalau tidak, orang curiga, jangan-jangan sudah menerima mahar. Ya. Kita sudah terima kabar juga dari Medan bahwa calon, ya, Edi Rahmayadi, dia merasa tidak cukup uangnya untuk didukung PKS. Artinya ini kalau itu benar, habislah PKS. Oleh karena itu Bang Plus itu keluar dalam rangka kita ingin melakukan penyempurnaan penangkapan pada Jokowi, dan ini harus kita tuntaskan. Inilah yang bertahun-tahun kita kerjakan, ya, untuk menangkap presiden penjajah, presiden yang tidak sayang pada rakyat, presiden yang tidak mengayomi pada rakyat. Ini harus segera tuntas. Sekarang sudah jelas yang kita tuntut terhadap nepotisme. Insya Allah Kaisang sudah selesai, ya, maka harus penyempurnaan. Jangan sampai Jokowi lari, ya. Ini perjuangan itu tidak berhenti. Terus ini akan bergerak dan pasti sampai dan tetap kita harus mengawal. Saya kira itu. Ini yang harus kita tidak boleh capek pada saat finishing seperti ini. Jangan capek, harus selesaikan, harus semangat. Terlibat menata norma dan hukum-hukum dalam arahan Placenta, Detak yang Maha Rahim, dan suara-suara yang dibutuhkan. Terbanglah sayapmu di udara. Racikan Berita